Rumah Sakit Semarang ini. Jadi secara keseluruhan hingga pagi tadi ya itu terdapat 9 kasus yang kita rawat saat ini, dan untuk yang meninggal itu ada 4, di mana 3 datang dalam kondisi sudah meninggal. Yang 1 ini berasal dari 9 pasien yang kita terima di sini dan kita lakukan penata laksanaan. Namun demikian Allah berkendalai, jadi yang 1 ini kemudian menyusul meninggal. Jadi secara total ada 4 yang meninggal. Jadi sekarang saat ini tersisa 8 ya. Dan 4 yang meninggal ini 2 sudah dibawa oleh keluarganya, 2 masih ada di rumah sakit ini, 1 masih menunggu jemputan dari keluarga, yang satunya lagi kita masih menunggu juga konfirmasi dari keluarga untuk diambil ya. Insya Allah sampai pagi ini semua korban sudah teridentifikasi, dan mengenai penjaminan pembiayaan, jadi dari kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Jasa Raharja. Insya Allah sebenarnya akan ditanggung oleh Jasa Raharja bersama nanti dengan BPJS, dan beberapa pasien nantinya akan mendapatkan tindakan pembedahan yang nanti secara detail akan disampaikan oleh IPJP masing-masing pada dokter penanggung jawab pelayanan. Tapi sebelum sampai ke sana, kami ingin menceritakan sedikit mengenai kondisi prahospital. Jadi bagaimana cerita pada saat kejadian, koordinasi dengan pihak rumah sakit, dan ini akan disampaikan oleh Dr. Dodi. Oleh Dr. Dodi kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Masuk sini kami masih belum punya identitas pasien. Ya, jadi pasien di sini belum teridentifikasi, dan memang campuran ada dewasa sama anak-anak. Nah, maka kemudian untuk membedakan dengan pasien-pasien lain yang ada di IGD, kita memberikan kode itu tadi. Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa saat ini yang kami rawat ada 8. 4 dari pasien ini dirawat saat ini di ICU. Itu kami mohon masukan dari Dr. Wiwi dan Dr. Buyung terkait progres pasien yang ada di ICU saat ini. Terima kasih Pak. Bukan saja yang terkena, tapi ada beberapa ya. Jadi ini melibatkan banyak dokter. Dari 8 korban ini sebagian besar mereka menderita cedera kepala ya, dan perdarahan di otak. Kemudian yang kedua trauma tumpul di abdomen, dan yang ketiga fraktur patah di tulang-tulang yang ditangani oleh dokter ortopedi, serta ada juga dengan kondisi kritis ini kita curiga mengalami problem trauma pada jantungnya ya. Nanti secara detail akan disampaikan. Maka untuk pertama kami mohon masukan dari Dr. Farhad terkait update kasus yang kita tangani saat ini. Baik, jadi yang 2 ini tanpa ventilator, alat bantu nafas, tapi yang 2 masih dengan ventilator. Ya. Baik, berikutnya kami sampaikan juga bahwa kasus yang juga cukup banyak dialami oleh korban adalah patah tulang. Itu kami persilakan kepada Dr. Dana untuk menyampaikan progres hari ini. Data bahwa yang kami operasi kemarin itu adalah Ustadz yang mendampingi, ya. Ustadz A itu memang cederanya cukup berat dan istrinya meninggal pada saat kejadian. Jadi kondisinya sampai saat ini masih dalam kondisi kritis. Namun untuk sementara kegawatan di bidang ortopedi sudah ditangani oleh Dr. Dana sendiri pada saat ini. Baik, berikutnya kami persilakan dari bedah plastik Dr. Ini bisa menyampaikan progres untuk kasus bedah plastik. Terima kasih. Selamat pagi. Bagian tubuh saja yang kena, tapi beberapa bagian tubuh, dan ini bila ditangani secara multidisiplin. Dan berdasarkan rapat pagi tadi, kami sudah melakukan kompilasi ada sekitar 5 pasien yang berpotensi untuk dapat tindakan pembedahan, ya, mulai dari ortopedi, ada yang patah tulang paha, kemudian tulang kaki, ya. Kemudian ada patah tulang tengkorak tadi juga, terus tambah lagi ada yang di wajah ya, ada 2 itu, jadi ada sekitar 5 akan kita lakukan tindakan pembedahan.
ini sudah kita koordinasikan dengan satuan kerja terkait di rumah sakit ini, yaitu dari instalasi bola sentral dan anestesi. Insya Allah pasien-pasien ini tetap akan kami kerjakan meskipun dalam kondisi hari libur, ya, karena memang kasus ini membutuhkan tindakan yang urgent. Dan Bapak Ibu semua, sekali lagi kami sampaikan bahwa proses pelaksanaan di rumah sakit ini kami mengutamakan mana yang lebih prioritas terlebih dahulu. Kedatangannya pada pagi hari ini dalam rangka update korban kecelakaan ditangani di rumah sakit Sabando ini. Jadi secara keseluruhan hingga pagi tadi, ya, itu terdapat 9 kasus yang kita rawat saat ini, dan untuk yang meninggal itu ada 4, di mana 3 datang dalam kondisi sudah meninggal. Yang 1 ini berasal dari 9 pasien yang kita terima di sini, dan kita lakukan penata laksanaan. Namun demikian Allah berkehendak lain, jadi yang 1 ini kemudian menyusul meninggal. Jadi secara total ada 4 yang meninggal. Jadi sekarang saat ini tersisa 8, ya. Dan 4 yang meninggal ini 2 sudah dibawa oleh keluarganya, 2 masih ada di rumah sakit ini, 1 masih menunggu sebutan dari keluarga, yang satunya lagi kita masih menunggu juga konfirmasi dari keluarga untuk diambil, ya. Insya Allah sampai pagi ini semua korban sudah teridentifikasi, dan mengenai penjaminan pembiayaan. Jadi dari kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Jasa Raharja, Insya Allah semuanya akan ditanggung oleh Jasa Raharja bersama nanti dengan BPJS, dan beberapa pasien nantinya akan mendapatkan tindakan pembedahan yang nanti secara detail akan